Tahukah kalian sediaan aerosol itu apa? Jadi sediaan aerosol adalah bentuk sediaan obat yang dikemas dalam wadah bertekanan dan dirancang untuk melepaskan partikel halus dari zat aktif, baik dalam bentuk cair, gas maupun padat yang disemprotkan sebagai kabut atau uap. Sediaan ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu bahan aktif, propelan, wadah bertekanan, dan nosel atau katup. Bahan aktif adalah zat obat yang memberikan efek terapi, seperti obat inhalasi untuk penyakit asma atau sediaan topikal untuk kulit. Nah, secara jelasnya, mari kita bahas secara bersama-sama salah satu contoh dari sediaan aerosol ini, yakni pada inhaler. Yang mana inhaler itu merupakan alat medis yang digunakan untuk mengirimkan obat langsung ke paru-paru melalui inhalasi, pernapasan. Alat ini sering digunakan untuk mengobati berbagai kondisi pernapasan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, dan alergi. Adapun cara penggunaan inhaler yaitu diantaranya 1. Pada jenis inhaler. Moderate Dose Inhaler, MDI, cara penggunaannya adalah kocok inhaler terlebih dahulu, lalu keluarkan napas sepenuhnya. Kemudian letakkan inhaler di mulut, dan mulai menghirup perlahan sambil menekan inhaler untuk mengeluarkan dosis obat. Dan tahan napas selama 10 detik setelah menghirup obat, kemudian hembuskan napas perlahan. 2. Pada jenis inhaler, Dry Powder Inhaler, DPI, cara penggunaannya adalah: pertama, buka tutup inhaler lalu keluarkan napas di luar inhaler, kemudian masukkan corong inhaler ke mulut, dan tarik napas dalam-dalam dan kuat. Dan tahan napas selama beberapa detik, lalu keluarkan napas perlahan. 3. Pada jenis nebulizer, cara penggunaannya adalah: pertama, iapkan obat dan masukkan ke dalam wadah nebulizer. Kemudian hubungkan ke mesin dan nyalakan. Dan gunakan masker atau corong untuk menghirup kabut yang dihasilkan oleh mesin. Adapun faktor-faktor fisik yang memengaruhi penggunaan inhaler, terutama berkaitan dengan kondisi lingkungan dan karakteristik teknis penggunaannya, yakni di antaranya. 1. Suhu. Suhu udara di sekitar dapat mempengaruhi efisiensi pengiriman obat dari inhaler. Pada suhu yang terlalu rendah atau tinggi, tekanan dalam tabung inhaler, khususnya inhaler dosis terukur, bisa berubah, sehingga jumlah obat yang terlepas mungkin berkurang atau menjadi tidak stabil. Inhaler serbuk kering, Dry Powder Inhaler DPI, juga lebih sensitif terhadap suhu karena partikel serbuk bisa menggumpal pada suhu rendah, menghambat penghirupan. 2. Tekanan. Tekanan di dalam tabung inhaler dosis terukur, Moderate Dose Inhaler MDI, memengaruhi keluarnya dosis obat saat inhaler ditekan. Jika tekanan internal tabung tidak sesuai, mungkin karena perubahan suhu atau karena kebocoran, maka jumlah obat yang dilepaskan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada ketinggian tertentu, di mana tekanan atmosfer lebih rendah, efektivitas MDI juga dapat terpengaruh. 3. Kelembapan. Kelembapan lingkungan, khususnya pada inhaler serbuk kering, sangat berpengaruh terhadap performa inhaler. Pada kelembapan tinggi, serbuk dalam inhaler dapat menyerap uap air, menyebabkan penggumpalan dan mengurangi efektivitas penghirupan. Selain itu, kelembapan bisa memengaruhi penguapan partikel aerosol dari MDI setelah dilepaskan, mempengaruhi distribusi dan penetrasi ke dalam saluran pernapasan. Waste. Ukuran partikel. Ukuran partikel obat yang dihirup melalui inhaler sangat mempengaruhi efektivitas pengobatan. Untuk mencapai saluran pernapasan yang lebih dalam, partikel obat harus cukup kecil, biasanya antara 1–5 mikron. Partikel yang terlalu besar akan terperangkap di saluran pernapasan bagian atas, mulut, tenggorokan, sementara partikel yang terlalu kecil bisa terhembus keluar sebelum mencapai paru-paru. Pernapasan and laju aliran udara. Teknik pernapasan pasien memainkan peran besar dalam efektivitas inhaler, terutama pada inhaler serbuk kering. Untuk inhaler ini, pasien harus menghirup dengan cepat dan dalam agar partikel obat dapat terlepas dari perangkat dan mencapai paru-paru. Jika aliran udara tidak cukup kuat, serbuk mungkin tidak sepenuhnya terdispersi dan tidak sampai ke saluran pernapasan bagian dalam. Sebaliknya pada inhaler dosis terukur, penghirupan yang terlalu cepat dapat menyebabkan sebagian besar obat tertinggal di mulut dan tenggorokan. Laju aliran udara yang optimal dan teknik pernapasan yang benar, misalnya dengan mengordinasikan tekanan inhaler dengan inhalasi, sangat penting untuk mendapatkan manfaat maksimal dari terapi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kondisi lingkungan,
serta teknik penggunaan inhaler memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas obat yang dihirup. Inhalasi. Ketika seseorang menghirup aerosol, partikel-partikel kecil tersebut masuk ke dalam mulut atau hidung. Saluran pernafasan atas. Partikel melewati tenggorokan, laring, dan masuk ke trakea. Beberapa partikel besar dapat terjebak di saluran pernafasan atas. Bronkus. Dari trakea, udara masuk ke bronkus, saluran besar yang menuju paru-paru, yang bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Paru-paru. Aerosol mencapai alveoli, kantung udara kecil di paru-paru. Di sini, pertukaran gas terjadi, dan partikel dapat diserap ke dalam aliran darah atau diambil oleh sel-sel imun. Pembersihan. Partikel yang tidak terabsorpsi akan dikeluarkan melalui mekanisme pembersihan seperti silia dan mukus, yang membantu menjaga saluran pernapasan bersih.